After there, I had a dream. A young man telling me, "Brother, this is a message that you are taking people from the light to the darkness. Stop doing this. Then now, come into the light. Then you can go to the darkness and taking the people from the darkness, bringing them to the light. Stop mislead the people." Assalamualaikum Sobat Almira. Episode kali ini kita akan mengambil dari sebuah cerita pendeta Kristen yang masuk Islam. Kisah yang sangat ajaib datang dari seorang pendeta Kristen bernama Musa Bangura yang mana dia merupakan seorang pendeta di sebuah gereja. Pendeta ini berasal dari Sierra Leone, Afrika. Dia bukan orang Kristen biasa yang dimana ayah dan saudara laki-lakinya adalah pendeta juga dan seluruh keluarganya merupakan Kristen yang taat. Sebelum masuk Islam, dia bernama Mat Moses Bangura dan sekarang jadi Musa Bangura yang dimana seluruh keluarganya memiliki akar yang tertanam kuat dalam kekristenannya. Sejak kecil, Musa merupakan anak yang memiliki kepribadian yang cerdas dan dia dikirim ke sekolah gereja untuk menjadi seorang pendeta. Setelah dia lulus dari sekolah gereja, pejabat gereja mengirimnya ke Nigeria untuk menjadi seorang pendeta di sana. Karena kemampuan Musa yang luar biasa, pejabat gereja pun kagum melihat kekristenan dan banyak membuat orang-orang masuk ke dalam agama Kristen. Setelah keberhasilannya di Nigeria, dia kembali ke Sierra Leone untuk menjadi pendeta di sana. Dia berkeyakinan untuk mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam ajaran Kristen, bahkan salah satu targetnya adalah masyarakat Muslim. Ketika dia terus-menerus mengajak orang-orang untuk murtad dan mengikuti ajaran Kristen, ada satu hal yang sangat ajaib. Pada suatu waktu di malam hari saat sedang tertidur, dia bermimpi sesuatu terjadi dan menyampaikan pesan kepadanya. Dalam pesannya seseorang mengatakan, "Mengapa kamu membawa orang menjadi dari terang dan memanggil mereka ke dalam kegelapan? Mengapa kamu bertahan dalam kegelapan itu dan kenapa kamu tidak datang ke cahaya?" Karena mimpi tersebut, Musa bingung dan tidak memberitahu siapapun akan mimpi tersebut. Dan setelah keesokan paginya, seorang pria muda memberitahu bahwa itu adalah sebuah pesan. After there, I had a dream. A young man telling me, "Brother, this is a message that you are taking people from the light to the darkness. Stop doing this. Then now, come into the light. Then you can go to the darkness and taking the people from the darkness, bringing them to the light. Stop mislead the people." Awalnya dia mengira itu adalah setan yang sedang mempermainkannya dan ingin memblokkan kekristenannya. Karena pikirannya semakin bingung karena kejadian itu, Musa pun berbicara kepada seorang pendeta lain di gereja. Jawaban dari pendeta itu mengatakan bahwa dalam mimpi tersebut setan mencoba menyabotase pikirannya karena Musa merupakan seorang pendeta tinggi. Padahal kalau kita telah bahwa Yang Maha Kuasa memanggil Musa ke dalam cahaya dan tidak akan membiarkan Musa tersesat dan membawa orang tersesat. Karena jawaban pendeta tadi. Musa tidak puas dengan jawabannya karena Musa pun sudah memikirkan hal itu sebelumnya dan dia mengalami mimpi itu yang sangat nyata. Suatu waktu Musa kemudian mengunjungi sebuah imam di sebuah masjid dan menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya. Jawab sang imam masjid sangat berbanding terbalik. Dia mengatakan bahwa Musa sangat beruntung karena itu merupakan pesan Allah yang mengundangmu ke dalam cahaya yang sebenarnya tanpa perantara apapun. Apalagi yang kamu tunggu wahai saudaraku? Namun walaupun Musa merasa puas atau jawaban itu, dia tidak bisa mengambil keputusan apapun. Musa adalah seorang yang cukup populer di wilayahnya. Dia berpikir bahwa orang-orang Kristen menyukainya dan dia sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk Kristen. Namun suatu ketika Musa bermimpi itu lagi dan menambah kebingungan dalam dirinya. Semakin bertambah rasa bingung dan gelisah di dalam dirinya, Musa tidak punya pilihan lain. Dia pun kembali pada hari Jumat kepada seorang imam masjid. Dengan berbagai obrolan dan saran dari seorang imam masjid atas apa yang terjadi pada Musa, akhirnya Musa bertekad untuk mengucap syahadat dan menjadi seorang muslim. Pada awalnya jamaah masjid merasa aneh dan takut karena Musa datang ke dalam masjid. Mereka terkejut melihat seorang pendeta berada di dalam masjid, namun setelah diberitahu bahwa Musa menjadi muslim, mereka semua menerimanya. Perjalanan Musa yang awalnya seorang pendeta bernama Mat Moses Bangura menjadi seorang muslim bernama Musa Bangura. Namun setelah itu Musa khawatir akan para misionaris dan keluarganya atas keputusan yang ia ambil.
Tapi dia percaya bahwa Allah Maha Kuasa akan membuat orang Kristen tidak berpikir apapun atas keputusan yang ia ambil. Setelah menjadi seorang Muslim, Musa datang ke gereja dan para pendeta terkejut karena tampilan Musa mengenakan pakaian layaknya seorang Muslim. Para pendeta itu berpikir bahwa Musa sudah menjadi gila karena mimpi tempo hari dan memerintahkan salah satu dari kumpulan pendeta untuk tinggal bersama Musa dan memastikan apakah Musa tidak gila. Pendeta yang ikut bersama Musa mengajak Musa kembali untuk menjadi seorang Kristen yang taat. Namun Musa teguh dalam keputusannya sehingga seluruh harta yang telah diberikan gereja ditarik kembali tanpa mengizinkan Musa mengemas satupun. Bahkan tidak hanya itu, dia dikucilkan dari umat Kristen dan istrinya pun menceraikan Musa dan Musa tidak bisa bertemu dengan siapapun karena dia dikucilkan dan diperintahkan untuk bersembunyi bahkan dari keluarganya. Selama dalam persembunyiannya pun Musa semakin berkembang pesat dalam keislamannya dan dia melanjutkan dakwah di jalan Islam. Musa keluar dari persembunyiannya dan mengajak orang-orang dari desa ke desa, kota ke kota untuk menyebarkan pesan Islam kemanapun dia pergi. Bahkan dia menantang para pendeta dan orang Kristen bahwa dia dapat membuktikan Islam adalah ajaran yang benar. Dan jika Musa menang maka orang yang mendebatnya menjadi Muslim dan jika Musa kalah maka dia akan kembali kepada Kristen. Karena usahanya lebih dari 600 pendeta masuk Islam karena kebenaran Islam tersebut. Now it's more than 600 pastors. Now it's more than, and alhamdulillah, even some of my pastors, that the other pastors converts, I sent some to Liberia to work now because Liberia is a Christian-dominated country, and I sent some to the different cities in Sierra Leone. Those who are former pastors, I train them just like what I'm doing. Now we are all over. I can boast of having more than 1,000 pastors now into Islam, which are doing the same work. Though we are struggling, we are suffering, but we are doing this because we are running the hereafter, not this world. Itulah kisah mualaf pendeta Afrika yang melanjutkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Awalnya seorang Kristen yang taat, tapi karena cahaya kebenaran Islam didapat oleh pendeta tersebut, akhirnya pendeta tersebut malah menjadi seseorang yang berjuang di jalan Islam. Sobat Almira TV, jangan lupa like dan subscribe agar berlangganan video menarik lainnya dari channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.